menurut gue lebih baik hitam tapi aslinya bening dibanding sok putih tapi aslinya hitam butek kayak siapa tuh? Tapi udah ketahuan. Tahu terus gituin kamu. Nah, jadi aku mau ngeluarin buktinya buat apa juga? Karena mamaku selalu bilang udah nak, nanti suatu saat juga akan kebuka kok seperti apa. Dan bener, mungkin salah satu doa dari mamaku. Doa ibu adalah yang terbaik. Iya bener, ini salah satu doa dari mamaku. Mamaku selalu bilang, kamu nggak perlu menunjukkan kamu siapa, kamu kayak gimana ke orang. Bakal kebuka sendiri. Nanti suatu saat dia akan kebuka sendiri seperti apa dia. Itu tuh sampai bajunya kan aku dikasih baju bekas dia. Sampai tetenya mau keluar. Kan? Apa enggak mamaku? Astagfirullah, kata mamaku. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai guys, kembali lagi ke kontrakan Dennis. Yeay, kontrakan Dennis suka-suka Dennis. Jadi bintang tamu kali ini adalah sepupunya DP. Mau dijelasin ya, bukan sepupu, aku tuh ponakan. Oh iya, ponakannya DP guys. Emang benar? Iya, ponakannya. Aku mau nyapa boleh? Boleh. Apa nama netizennya Kak Denis? Apa ya? Hoba, fans Dennis garis keras. Fans Dennis garis keras. Oke, salam kiss gemes dari Meldi. Itu apa sih Adi? Ular mendesis dong. Kalau nggak Kak Denis Hoba kan? Hoba gitu. Nah, kalau aku mendesis. Oh gitu, Karena aku dulu pas berantem itu dikatain ular gitu loh. Ya daripada aku mengamuk ya kan? Karena aku bukan tipe orang yang ngamuk-ngamuk yang brutal gitu, bukan. Oh iya, nggak boleh. Tapi kan darahnya begitu, ngamuk-ngamuk. Oh beda, karena kan saya kan saudara perempuannya kan. Nah papa saya beda. Nah dari kebanyakan papa saya. Oh gitu. Kalau papa saya adem, ayem, nggak ada omongan apapun gitu loh. Puji Tuhan ya. Alhamdulillah. Oke. Jadi keluarga aku untuk yang kayak kakakku kandung, adekku itu pendiam semua. Semuanya pendiam? Saling dukung satu sama lain gitu. Oke. Nah, makanya aku pas dikatain ular, aku nggak. Yang ngatain tuh siapa? Netizen atau si tante? Dari omongan tersebut, dari omongan si tante. Terus netizen jadi ngikut-ngikut, ya biasa lah. Karena netizen kerjaannya ngikut-ngikut. Iya. Kalau nggak ngikut-ngikut apa kerjaannya? Iya benar. Jadi ya guys ya, gue kan sebagai host harus objektif atau subjektif walaupun gue enek. Oh gitu ya? Walaupun enek, iya. Tapi bagus dong, harus kayak gini dong host. Iya Mau ya satu frame meskipun enek. Walaupun enak sama si tante itu bukan malunya. Oh gitu. Tapi walaupun saudaranya harus objektif, harus profesional. Walaupun enak sama tantenya bukan berarti nggak boleh sama ponakannya. Ponakan yang mana dulu nih? Ponakan elu kan? Yang satunya lagi? Gue gak kenal. Oh nggak kenal ya? Oh iya. Iya. Ya, gitu loh. Jadi aku pas dikatain ular itu, aku sebut aja ular mendesis. Ngapain aku harus ngamuk? Iya, jadi aja kayak gitu. Gue dikatain cadel, gue bilang cadel. Dia makin ngamuk pula kan, dia makin ngamuk sampai ngata-ngatain aku sembarang macem lah. Ya sama kayak Kak Denis, cuman bedanya kalau dia nggak sampai ngata-ngatain yang frontal sekarang. Enggak. Nanti tayangin lagi omongannya ya, biar inget lagi nanti. Iya benar-benar. Nah, cuman omongan tersebut diucapkan kepada orang tua aku, itulah yang membuat aku melawan dia. Oh, dia ngatain orang tua kamu? Sebelumnya ya. Sebelum terjadi pertengkaran sampai ke media, itu dia ada perkataan tersebut ke orang tua aku. Makanya aku sampai membludak seperti itu dan aku melawan dia. Emang awalnya lu diem? Loh, aku diem. Dikatain diem? Jadi awal itu masalah bukan sama aku. Awal itu ada masalah sama keluarga aku karena kakakku mau nikah lah, apalah itulah waktu itulah kan. Nah, akhirnya aku diam karena aku masih sekolah. Awalnya gimana masalahnya? Jadi awal tuh 2017 kan. Ini awal pertikaian ya. Meldi sama si tante DP ya. Kakakku tuh mau nikah. Namanya keluarga itu pasti ada urunan gitu. Sebenarnya keluarga aku pun nggak butuh. Cuman apa sih? Urunan buat nikahan gitu loh. Jadi di keluarga aku tuh kalau misalnya anaknya ini nikah, kita harus keluarga lain ngumpulin uang nyumbang gitu. Iya. Jadi tuh ada kayak gituan lah. Setiap keluarga ada kayak kebiasaan masing-masing, adatnya masing-masing gitu lah. Ada di keluarga aku seperti itu. Karena kakakku juga cucu pertama kan di keluarga besar gitu. Akhirnya disuruhlah nyumbang sebesar 50 juta. 50 juta. Aku pikir dulu 50 juta gede banget nih. Ternyata pas gue sampai Jakarta, segitu doang. Iya. Ya maksudnya bukan mau ini loh. Yang kalau misalnya 50 juta itu dibuat suatu pertikaian, memalukan sekali uang cuma segitu. Kalau misalnya hidup di Jakarta emang tinggi. Ya, kecuali uang seharga 500 juta masih oke lah,
masih dibuat pertengkaran tuh masih oke gitu, masih ada harganya dan nilainya gitu. Untuk sekelas gitu, dan itu pun bener-bener nih ya, uang yang dia kasih pun itu udah nggak kepake, dikasihkan lagi sama mamaku. Jadi tapi dia udah Si up tante ini? iya udah up tuh di sosial media, ngomong kata keluarga aku nggak tahu terima kasih lah, udah dikasih, terus aku minta-minta, padahal nggak ada yang Tapi minta-minta. itu udah diem. Aku diem, aku nggak ada gimana-gimana, maksudnya karena aku pun posisi lagi sekolah, kelas 3 SMA kan, dan dia tuh klarifikasi tuh di TV, dia ponakan yang tidak mengakui saya, dia klarifikasi kayak gitu. Akhirnya sekarang kita damai lah, kurang lebih 2018an ya, damai. Papaku bilang, tapi jangan terlalu dekat ya, nanti takut terjadi suatu pertengkaran lagi yang lebih besar. Nah, aku udah nyangka sih akan terjadi lagi karena aku udah tahu sifatnya seperti apa. Dan bener, pas aku Tapi sempat damai. sempat damai. Dan aku ke Jakarta karena mamaku ada kenalan beberapa kayak sutradara, terus produser, terus aku diajakin casting dan aku, oh ternyata ini duniaku ya, gitu loh. Oh berarti si yang masukin kamu ke dunia entertain bukan si DP? Bukan. Oh mama kamu? Mamaku gitu loh, karena mamaku emang ada kenalan kayak sutradara, produser, sampai sekarang juga berhubungan baik sama Berarti dari sutradara. mama lu dong, tapi kan si DP kan biasanya dari dia ya? Oh ya, bebas orang Iya, mau iya, ngomong. Iya, biasanya memang kan dia kayak gitu gitu ya kan. gitu kan, Kayak iya. gue gak tahu terima kasih gitu ya Iya, kan. iya, Padahal iya. enggak, mamaku. Jadi aku terjun datang ke Jakarta, aku casting yang awalnya cuma dibayar 500.000, jadi kayak cuma seliwis gitu doang. Nah, lu mulai sendiri dari nol tuh ya? Iya, aku sampai pernah kehabisan duit banget gitu loh. Maksudnya cuman aku pas mau syuting tuh habis banget tuh pernah. Jadi aku nggak instan yang kayak dia katain yang pengen instan tuh enggak sama sekali. Karena aku juga casting sana sini. Akhirnya suatu ketika dia pernah ada kasus apa gitu yang terobos jalur. Ada terobos jalur busway waktu itu. Sebenarnya gue tuh nggak pernah ngikutin. Ya, intinya gitu. Nah, dia itu membuat dia datang waktu itu ke apartemen aku di Moi. Dia datang ke tempat aku sama Kok lu udah tinggal di apartemen dong ya? karena waktu itu kan aku sama mama. Oh, sama Kok mama. sama mama, aku selalu hidup mewah. Berarti nggak bokeh dong? Enggak. Dia bilang dong. Enggak, ketika aku kalau misalnya Padahal dia ngebokeh siapa? dia. Iya kan? Dia pas datang ke Jakarta tinggal di mana? Di kosan kan. Lah, semua Satu kamar berapa orang? satu kamar cukup buat satu orang dan itu barangnya banyak dan itu hal yang wajar. Hal yang menurut aku. wajar. Nah, makanya kita nggak boleh apa-apa. menjudge orang kayak lu ngontrak, lu miskin itu Oh, nggak iya, iya. bisa dong, ya nggak sih? Beda cerita kalau misal kita ngomong cuma buat bercanda, tapi kalau beda ya orang ngatain sama orang bercanda. Bercanda sama menghina beda. 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 Rasanya tuh beda, Kita kayak kan bercanda ya. yes, Walaupun gitu. dia merasa terhina tapi kita bercanda. Bercanda kok gitu, nggak ngatain ya kan. Terus habis itu aku pas mamaku pulang ke Jember karena papaku naik pangkat, baru aku bener-bener mandiri dalam artian aku Papa kamu polisi? masih aktif sampai sekarang. Dan aku tuh nggak mau, Mama kamu? mamaku ibu rumah tangga. Oke. Jadi aku tuh nggak mau membebani orang tua, aku pengen mandiri. Iya. Jadi aku kalau misalnya aku udah lepas dari orang tua, bener-bener lepas, ya aku harap aku bisa berdiri di kakiku sendiri. Harus. Meskipun tertati-tati lah Tertati-tati, apapun pasti. itu Gua aku juga lakuin mandiri, sendiri iya, gitu, iya gua kan? sendiri. Karena meskipun aku kalau misalnya aku mau minta, mah minta dong pak, minta bisa, tapi bisa. aku nggak mau kayak gitu. Mobil aja aku kalau misalnya aku ini baru bisa beli ya udah, aku semampu aku beli ini, aku meskipun kredit pun nggak masalah. Nggak penting itu masalah, hasil aku bebas. sendiri Mau gitu. kredit kayak mau ngutang kayak nggak Makanya, masalah. duh aku di sini kata-katain, alah kreditan, utang ini itu. Oh dikatain? Oh sering aku dikatain. Sama siapa? Ini sekarang Sama udah tante zamannya, itu? iya udah zamannya Kak Denisnya nih kata-katain. Dia mah abis sama gue mah. Makanya aku udah lewat, udah masaku dikata-katain udah lewat dan di sini cuman aku sedikit kasihan jatuhnya ya. Karena apa? Kasihan sama dia. Iya kasihan sama dia gitu loh. Maksudnya ya ampun, akhirnya jatuh juga gitu loh. Kalau gue sih, gue nggak pernah menjatuhkan dia, tapi dia menjatuhkan diri sendiri gitu iya. loh. Masa aku kayak kok dengan mood bisa? fotonya itu Kok yang bisa akan gue gitu loh? lupakan dan juga akan gue selalu ingatkan kepada netizen dan akan selalu gue tayangkan. Ingat banget ya kata-katanya tuh nggak layak dipertontonkan gitu. Nggak loh. layak Maksudnya, jadi sajian masyarakat dan memang bener, betul. bener banget gitu loh. Untuk Pantas saja IG-nya hilang, tapi dia nggak mau ngaku. katanya dia ke lock out. IG-nya hilang aja nggak mau ngaku. Bayangin gimana ngatain gue. Jadi tuh sebenarnya dia kualat ke gua, IG gua hilang duluan. Oh dulu IG gue hilang. Aku udah hampir 1 juta followers. Hilang karena aku berantem juga. Tapi aku nggak ngatain kotor, cuman aku ngatain seseorang kayak ala lu ini suka sama jenis gini-gini, cuman lebih frontal kata-katanya. Cuman aku dulu Oh kan kamu ngatain dia itu? bukan sama dianya ya, bukan sama tante, masalahnya sama orang lain ada. Orang gitu. lain. Hilang selama 3 hari aku adem enak nih, mau nyerocos nggak ngerasa ada pemberitahuan hati-hati hilang Nggak berasa. kan. Sama kayak tantenya berarti lupa nggak sadar. Tapi beda
tahu, dia juga udah sering ngomong-ngomong kasar-kasar gitu Karena loh. followersnya banyak. Oh gitu, jadi Mungkin. agak ini ya, kayak dikasih kesempatan kali ya. Iya, Nah, cuma aku bilang gini, terus dia ngatain aku katanya tuh orang udah IG-nya hilang, udah tenggelam katanya. Kapan? Wah, pas IG Oh, gue iya. hilang, dia kayak gitu. Nah, Mukanya tuh ya, mukanya jahat banget. Gimana coba praktekin kalau dia ngomong? Jahat banget sumpah. gak bisa, gue buka judes tapi gak sejahat dia gitu loh. Iya, iya. Buka judes tapi gak sejahat dia. Kelihatan kok mana orang yang pura-pura baik, mana yang kelihatannya judes tapi nggak jahat seperti itu. Aku waktu kali ketemu Kak Denis di acara Rumpi. Kumpi ya. Aku tuh Kak Denis nih katanya lupa kok, kalau misalnya orang nggak kenal nih ya, kayak cuek banget ya orang ya, kayak judes cuek gitu. Iya, gitu. iya. Tapi aku tahu kalau misalnya Kak Denis nih nggak kayak gitu orangnya. Aku senyum kan pada Kak Denis duduk di luar, aku senyum. Orangnya baiknya, makanya aku nggak pernah menjudge meskipun rame-rame di FYP TikTok apa ini, karena emang ya udah sih, setiap orang kan punya caranya masing-masing untuk Iya, membranding. karena menurut gua lebih baik hitam tapi aslinya bening, Iya, dibanding sok putih tapi aslinya hitam butek kayak siapa tuh? Tapi udah ketahuan, Ketahuan. nggak bisa. Iya, makanya gue tuh ya pas IG-nya hilang ya langsung gue bikin ini video TikTok. Saya turut prihatin atas tante IG-nya hilang, tapi saya doain semoga nggak balik lagi. Tapi susah tahu. Susah lah ngomongnya. Soalnya aku udah pernah omongan gitu. Kalau untuk IG ku tuh paling lama 6 bulan, 8 bulan Oh, gitu? lagi. Iya. Udah tanya? Kalau udah, dan kenapa aku nggak centangin yang sekarang? Karena kalau misalnya aku centangin yang sekarang itu memperlambat kembali yang centangku yang satunya itu yang hilang gitu. Jadi Oke, Nikita Mirzani juga ya? Itu nah sama, dia kayak gitu dia juga. nggak centangin ya? Dia nggak centangin, tapi kan kayak Kak Niki nih bikin langsung jutaan. Aku pun bikin langsung udah 200.000 nih. Coba kita lihat si tante itu berapa lamanya? Enggak, masih 10.000. Oh, masih 10.000 ya? Dan itu lama, dan dia Lama lah. saking dia mungkin kasihan juga ya, mungkin dia malu mau ngakuin itu IG-nya, dia Iya. ngomongnya dipegang admin gitu loh. Iya, Adminnya malu. siapa sih? Nggak tahu. Tante, nggak ada deh. jadilah diri sendiri tante, jangan terlalu gengsi, beban hidupmu tante. Iya, hidup itu santai. Hidup tuh santai, gitu loh. be aja gitu. Soalnya kayak aku nih sekarang mau kata-katain, nah enggak lah, aku nggak masuk TV, sorry saya, aku ada bisnis saya. TV ini cuma buat hiburan. Tapi semuanya menurut gue ya butuh proses, nggak ada wendeng gitu langsung. Bener. Mesti dari nol. Aku pun harus casting sana sini. Nggak gitu masalah, loh. nggak apa-apa. Dan Yang aku penting nggak pernah usaha. gengsi. Iya. Aduh, aku sampai Jangan malu, gue aja dulu jualan di Tanah Abang, gue ngomongin aja. Semuanya butuh proses. Aku jual ikan pun dikatain di amis jadi penjual ikan. Sama siapa? Ikan. Mas Tante? Sama tante. Dikata-katain ikanku. Padahal lu udah nggak ngatain dia? Enggak, waktu itu cuma dia ngata-ngatain pengen biar bisnisku tuh nggak naik. Tapi apa? Kalau Allah udah bilang iya, orang tua aku meridoi, sampai sekarang Iya. Makin banyak. Rezeki tuh udah ada yang ngatur, jodoh Bener. ada yang ngatur. Jadi tante mau tuh jaga, jangan menjatuhkan orang. Bener. Akhirnya jatuh kan lo. kalau jodoh tapi kita bisa memilih Bisa untuk memilih, sendiri iya. atau kita buru cepet-cepet ya nggak sih? Kayak aku udah ada pasangan. Tapi aku memilih untuk nanti dulu deh nikahnya. Semua tuh aku pun juga Hidup pernah ada pilihan juga. Sama antek-anteknya pun aku juga dibilangin Antek apa perawan sih? ada kayak kaki tangannya dia yang suka ngata-ngatain Ih, juga. bahasanya kam-kam dia sama kayak tantenya. Ya susah. Emang kalau misalnya udah dari sana itu bahasa keluarga jatuhnya Iya, ya kan. iya, Jadi iya. cuma kita doang yang tahu Iya, gitu. iya, iya. Nah, si dia tuh bilang kalau katanya aku tuh perawan tua, nggak nikah-nikah. Emang dia suka nih Tapi ngomongin dia orang. kalau dia ngomong tuh itu tuh siap perawan tua itu Iya, ya. nggak tahu kenapa. Oh, Kan orang itu. pilihan ya. Iya. Orang nggak pengen buru-buru nikah disuruh nikah. Nggak, Terus itu maksudnya jatuhnya fitnah tuh dia tuh ke gue tuh ngomong perawan tuh, orang gue udah nggak perawan ya. Fitnah tuh, Kalau tuh Melly bisa masih- kena UU ITE tuh. kalau Meldi masih perawan dan dia bilang, Beneran nggak? bahwa bener aku masih umur 22 dan aku emang bisa aja umur 22 jebol. Gue umur 22. emang sekarang umur berapa? 29. 29. Aku enggak, beneran. Sama sekali. Karena pacarku yang sekarang ini bukan tipe orang yang kayak gitu. Nggak sange. Enggak sange. Enggak. Kadang ada nih kan cowok yang kalau misalnya kita keluar nih, aku kan sama mama nih pas awal kali pacaran. Aku udah hampir 2 tahun lebih nih pacarnya. Aku sama mama jalan, aku ngajak mama nih. Kadang ada cowok yang sangean, ngapain sih kamu nggak sendiri aja? Iya enggak? Kenapa sih kamu mama nggak usah diajak deh. Nah, tapi cowok aku nih enggak. Ajak aja semua. Dia suka rame-ramean. Rame-rame. Nggak suka sepi dan kalau setahu aku biasanya kalau kata mamaku pun kalau cowok udah dikasih pasti dia gampang pergi. Oh iya. Jadi sampai sekarang pun dia awet. Malah aku pun nih sebenarnya tadi tuh mau diantar sama dia. Cuma dia ada pekerjaan yang nggak bisa tinggalkan. Jadi mau gak mau aku berangkat sendiri. Mandiri dong. Ya aku sebenarnya mandiri. Cuma ya susah ya kan. Iya. Jadi dia tuh jangan hati-hati kamu sendiri. Kamu diantar karena emang belum pernah tahu rasanya kali. Jadi dia penasaran sampai dia Iya, kan. iya. Oh jangan. Jadi Cowoknya ini juga perawan juga.
juga. Cowok kamu? Oh iya, Karena karena kawan juga cowoknya. perjaka lah. Oh, iya, Kalau perjaka misalnya- ya, umur berapa? Perjaka. Dia umur 25. 25, oh cocok. Bukan, karena dia- bukan gadun ya? Bukan gadun. Bukan. Karena dia pun anak. Kamu pernah dipiara gadun? Oh nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak Iya, pernah. iya, iya. Coy ya jangan sampai. Kalau duitnya dong mana deh? Ya kan kalau dibilang nggak mau. Kalau dikasih duit cuma-cuma oke deh. Iya, iya, iya. Jual jiri. Oh enggak dong jangan Nggak, sampai. jangan sampai. Gue jual ikan aja nih. Kalau masih bisa jual ikan mah jual bunga, kenapa harus Iya, jual diri? kalau Kak Denis kan jual bunga nih. Jual bunga. Ya itulah berarti dia udah nggak bisa ada lagi yang mau dijual. Kalau misalnya udah jual diri tuh mentok dah. Males, iya. Ya males. dia nggak mau susah-susah kayak Kak Denis kan bunga ini butuh ketelitian juga loh. Takutnya Iyalah. ini itulah bisa bentuk kayak gitu tuh butuh kesabaran. Iya, benar. Kalau aku disuruh masih aja dibilang nggak ada karya, buta pada lu ya. beneran kalau bunga ini susah. Susah. Orang kayak aku pun disuruh nih ngatain bunga ini namanya ini ngapain juga nggak tahu gitu loh. Susah. Semua orang ada bidangnya masing-masing. Masing-masing. Nggak dicela. Kak Denis pun kalau misalnya mau bersihin ikan atau apapun nggak bisa. Nggak bisa. Setiap orang punya kelebihan masing-masing dan kita nggak bisa ngomong nggak ada kelebihan lah, no attitude lah, ini itulah. Iya, siapa iya, iya. lu? Ah. Ngejar-ngejar orang emang lu Tuhan. Iya. Lu ngomong rezeki gue udah mati, gue tenggelam, emang lu Tuhan. Tapi kalau diomongin sama netizen, dihujat juga ya? Aku dihujat. Kalau Sampai dihujat- aku cover lagu Lati di YouTube aku dengan subscriber masih 30.000, 3 juta viewers. Dislike-nya sampai ratusan ribu. Nggak apa-apa. Terus 65.000 komen haters semua. Nggak apa-apa. Ngatain aku. Tapi aku nggak stres tuh. Ya, nggak apa-apa. Nggak gimana-gimana tuh. Karena aku Bodo pikir amat. yang penting aku apa adanya, aku ke karyawanku kayak gimana, aku sehari-hari kayak gimana, orang ketemu aku langsung kayak gimana, itu yang aku penting. Tertati-tati adalah jalan menuju sukses. Bener Bener aja. banget. Semuanya tuh nggak ada yang gampang. Justru yang gampang-gampang Nggak tuh ada. gampang naik, gampang hilang. Gampang Gitu, hilang. Iya. Ya, kita dikatain kayak gitu kan. Kak Denis pun katain, aku dikatain kan. Katanya kalau misalnya dengan sensasi kayak begini, kita gampang naik. Nanti tapi gampang tenggelam. Jangan dengerin. Itu mah. Aduh. Kalau sensasi itu juga lu pikir Beda. orang gampang bikin orang nengok. Kan beda zaman gitu Beda loh. zaman. Kalau zaman dia memang mungkin gak ada Instagram, Zaman dia gak ada kan- sosmed. Zaman ya mereka kan? itu nggak ada sosmed, terus nggak ada apa, cuma ada TV kan ngandalinnya Bener, kan. Cuman bener. sekarang udah zaman udah beda, udah berkembang. sama off air kan kenceng Off air gitu kan. kencang. Kalau sekarang zaman udah beda, apalagi lagi covid kayak gini loh. Orang harusnya nggak iri, terima aja gitu. Zaman udah beda gitu. Setiap orang Kalau tuh misalkan nggak terima ya pensiun aja. Gitu. Iya, Pensiun. ikut-ikutin zaman dong. Tapi beda Kak Denis, kalau kita kan bisa ngomong kata-kata pensiun karena kita punya usaha di belakangnya, ya nggak sih? Kita bisa ngasih gantian deh, ini ada masanya siapa lagi ntar yang keluar gitu, kita nggak akan marah. Tapi kalau setiap orang udah nggak ada usaha sampingan gitu kan, ya susah. Ya tapi gitu. gue ngerti, lu orang emang cari makannya di situ. Iya, Lu ngerti bener. cari makan di situ, tapi lu nggak boleh ngehina ngatain yang junior apa segala macam, nggak Bener. boleh. Mungkin kalau yang lain diem, gue sih gue ngoceh-ngoceh ya nggak sih? Karena gue nggak peduli, gue nggak cari makan di sini gitu loh. Kalau misalnya kayak aku pun keluarga, aku kena tahan-tahan keluarga dengan kata udah deh sabarin. Kalau Kak Denis kan orang lain, apes deh dia ke orang lain. Karena kalau keluarga kan ditahan-tahan. Oh, kamu Udah deh, ditahan-tahan jangan. ya? Iya dong, aku sama mamaku, karena mamaku diomongin sama nenek aku untuk ditahan-tahan, jangan ya, jangan. Udah deh ngalah aja, ngalah. Dan aku di sini bukan tipe anak yang pemberontak, bukan. Kalau udah orang tua aku yang meminta, aku iya. Nah, tapi di sekarang aku bisa ke Kak Denis. Perkataan dari DP apa yang paling parah ke kamu? Ngatain ini papaku rentenir. Hah? Papaku rentenir. Rentenir? Papaku rentenir, papaku perwira polisi dibiayain sama dia. Kalau untuk ke aku sendiri pribadi, aku nggak masalah. Mau dia separah apapun ngatain aku nggak masalah. Tapi ketika kedua orang tua aku yang ngatain, dan ke mamaku pun dikatain lonte waktu itu. Ke mama kamu? Iya. Dan itu ada sebenarnya rekamannya tuh ada. Cuman aku bukan tipe orang yang Ngomongnya gimana? Mas, kamu tahu nggak Mas, Mbak itu ngelonte di Jakarta katanya. Ngomongnya sama siapa? Papaku pas lagi perdamaian gitu dia ngamuk kan. Terus dia nunjuk mamaku, bilang mamaku ngelonte di sini, padahal enggak sama sekali. Enggak ada ngelonte di mana. Orang sama gue mulu, mana ada ngelonte berdua sama anaknya. Tapi emang tuh orang ngomongnya tuh kalau marah tuh lonte mulu. Ya nggak tahu ya. Mungkin dia kebanyakan Pegawainya itu kali ya, jadi begitu lingkupnya kayak gitu. ngomongnya. Jadi Iya. apa yang kita omongin karena lingkup kita itu gitu loh. Tapi emang itu doang yang dia ngomongin. Kalau kayak aku nih, misalnya temen Lu dikatain lonte juga nggak? Oh enggak, karena kan dia tahu aku kayak gimana. Dan mamaku juga dia tahu. Cuma dia pengen mamaku sama papaku berantem. Apa sih maksudnya? Ya biar papa mamaku berantem. Untuk? Ya kan kalau berantem kan pisah. Hancur rumah tangganya. Ya dia mungkin dengan seperti itu pengen menghancurkan keluarga aku atau apa kan aku nggak tahu. Iya. Tapi papaku percaya sama mamaku. Sampai waktu itu pun dikabarkan. Oh, dia ngomong ke papi kamu? Papaku. Kamu rekam nggak? Ada.
Jadi itu sebenarnya nggak boleh direkam, Nggak sama-sama boleh. dia disuruh satu HP. Tapi aku tahu kalau dia tuh jahat. Tapi aku kasihin HP ku semua. Adik aku yang cowok, dia tahu kalau gimana seperti apa keluarga besarku kan. Takutnya jadi sesuatu, ya bener. Soalnya si tante ini kalau misalkan nggak dikasih bukti videonya ngeles mulu kayak Iya Baza. ngeles, iya ngeles. Nah, tapi kalau aku di sini mungkin bedanya kalau Kak Denis ini kan orang lain, jatuhnya kan imbang nih lawannya. Nah, kalau aku ketekan karena keluarga. Dan kamu juga masih kecil juga, dia nggak pantas gituin kamu. Nah, jadi aku mau ngeluarin buktinya buat apa juga. Karena mamaku selalu bilang, udah nak, nanti suatu saat juga akan kebuka kok seperti apa. Dan bener, mungkin salah satu doa dari mamaku. Doa ibu adalah yang terbaik. Iya bener, ini salah satu doa dari mamaku. Mamaku selalu bilang, kamu nggak perlu menunjukkan kamu siapa, kamu kayak gimana ke Iya, orang. bakal kebuka sendiri. Nanti suatu saat dia akan kebuka sendiri seperti apa dia. Dan sekarang ini aku cuman beneran nih doanya ibu aku udah, karena mungkin mamaku nggak meluap-luap ya, kayak aku ke dia waktu itu yang ngatain dia juga balik gitu kan. Cuman kan doa Mama kamu dikatain gimana tuh? ya mamaku tipe orang yang sabar, karena kan Tapi perasaannya gimana? ya sedih lah. Sedih Mamaku lah. lebih milih berdoa. Oh, Mamaku lebih milih berdoa, ya jadinya seperti ini. Apa yang dia dapat sekarang? nyungsep sendiri. Iya kan? Makanya, aduh, Tapi kok bisa dikatain kayak gitu ya? ya memang dia sama semua orang ngatain kayak gitu. Iya sih, sama gue aja juga berkata. Jangankan sama Kak Denis, sama keluarga aja, sama gue aja dikatain gitu, digituin juga apalagi sama orang lain. Cuman ya memang kelihatannya manis kalau belum kenal gitu. Jadi ya silakanlah kalian menjilat manis-manis itu. Iya. Sampai kalian tahu rasa pahitnya seperti apa. Udah tahu kok semua netizen udah pintar kan ya, udah gue tayangin lagi nanti. Menolak lupa. Menolak untuk lupa omongan kotor Jadi tante. dia menggiring orang-orang untuk kalau aku ini durhaka terhadap dia. Mana ada silsilah durhaka sama tante. Di mana-mana mah sama orang tua. Kalau emang aku anak durhaka, orang tua aku nggak akan support aku sampai titik ini. Iya kan? Gak akan mendoakan aku sampai bisnisku lancar ini itu. Gak akan aku sampai nambah bisnis lagi, ada ayam. Kalau ayam Ini bagus dong lu berusaha mau jual apa aja, yang apa-apa dong. iya dong, kalau selagi itu halal, iya. selagi itu lurus-lurus aja kenapa? Terus aku meskipun aku masih ngontrak Kenapa di sini. jualan ikan dibilang amis sama dia? Apa sih hubungannya? Tapi lama-lama nanti dianya jualan sambal juga waktu itu. gitu? Terus jualan sambal juga, sambal ikan. Apa ikan itu sih? Sambal ikan. Iya. Tapi itu bukan sambal kalau aku mah ikan laut pedes. Beda, dia nggak ngerti aja. Sebenarnya sih makanan yang aku makan ini kan makanan kesukaanku. Itu sama, dia juga suka makanan itu, mampus lu nggak bisa makan. Pasti dia kepengen pasti. Dia tuh suka banget tuna karena kan dia kecilnya sering sama papaku sama mamaku. Papaku nih pecinta tuna, ikan tuna, cakalang tuh cinta banget, diapain aja dari model apapun itu. Dan nurun lah tante suka, gitu loh. Iya. Nah, jadi sekarang ini masakannya aku jual ini kan laut pedes, itu kesukaan dia juga. Nah, karena berantem nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kasih deh, namanya apa? Nama tunanya? Ikan laut pedes. Ikan laut pedas. Nanti aku cobain ya? Ya, cobain aku tadi bawa, ada Oke. ceminya juga. Siap. Ada yang pedes, ada yang nggak pedes. Karena aku di sini rasain aja deh, pasti beda rasanya. Kalau nyanyi di sini pun nggak ada, dia ngata-ngatain nih kan, sampai dia nyuruh orang ini itulah, Nyuruh katanya orang beli untuk basi lah ini itu. Aku tahu. Oh gitu? Tahu. Seorang buat basi. Iya, buat beli terus bilang kalau ngasih testi basi dan lain-lain gitu loh. Ya kali kalau misalnya nih udah aku syutingin ini itu nih rapi, yang lain paket itu rapi dan ada orang beli satu kecil lagi basi. Kenapa yang nggak yang beli gede itu yang basi? Kenapa yang nggak beli yang jauh di Kalimantan kayak? Karena aku kirim sampai ke luar negeri juga, ke Singapura, ke Malaysia, padahal nggak pakai pengawet. Bisa kuat kan? Terus itu testingnya basi dari siapa? Dari orang yang beli kecil itu. Nah ternyata ya, terus nggak lama dari kemudian dia nge-tag si tante itu, terus yang intinya dia fansnya dia gitu loh, yang intinya yang satu lingkup lah sama dia. Fansnya dia. Terus, Ya, terus dia apa sama dia? Ya dia parah. dia ngomong katanya, jualannya basi gini. Duh ngatain semua Itu padahal udah nggak ada hubungannya sama kamu. nggak ada. Udah selesai berantem. Dan yang perlu dijelaskan dia yang minta damai, bukan aku. Jadi pas kasus itu dia minta damai karena dia udah jadi tersangka. Tapi perlu digarisbawahi ya, lu kalau misalkan kayak menjatuhkan seseorang itu sih jahat sih, usaha orang yang tidak Ya, bangun bener, ya. bener. Tapi dia juga sempet tuh Bunga. post foto bunga gua. Tapi itu sih gobloknya dia itu udah kayak apa, pembantu marketing gue yang nggak gue bayar, ngomongin. Akhirnya orang pengen apa dia, sih ini iya, tipu ya kan? banget, makanya gue ketawain. Dan emang dia pengen matiin rezeki aku. Katanya sih ada kata-kata kalau misalnya ibarat aku lagi di laut, aku ada perahu, dia bakalan bocorin perahu itu sampai aku tergoncang-goncang dan tenggelam. Dia ngomong gitu.
ya adalah kata-kata komenan dia ngomong kayak begitu. Gitu. Cuman aku tipe orang yang aku punya kedua orang tua yang selalu meridoi aku, selalu doain aku yang terbaik. Sama halnya kayak Kak Denny, orang tuanya pasti doain yang terbaik juga, Iya dong, gitu kan. doa ibu, nama orang tua aja. nama orang tua pasti nggak akan ada yang buruk selagi anak itu nggak pernah neko-neko. Dan aku di sini yakin, buktinya aku sampai berdiri sampai saat ini, sampai aku ya meskipun aku masih ngontrak pun, tapi aku di Jaksel loh kontraknya. Emang kenapa? Iya, aku iya, di iya, Jaksel loh kontraknya. Iya. Gue di Jaksel kontraknya dan gue bayar sendiri, nggak minta duit sama lu. Itu suatu pembuktian kalau aku selama ini hidupku aku nggak minta-minta sama dia. Oh, yang kita tangkap kan sama ini kan kita kira tuh kenapa lu dibantu kakak apa segala macem kan? Dibantu sama dia Karena katanya. lu dibantu sama dia, Oh, karena enggak. dikasih duit sama dia, dikenalin dunia entertain sama dia. Enggak, jadi Tuh. Jadi mama lu jadi penyanyi pun karena dia. Oh enggak, mamaku. Yang kita tangkap seperti itu kan? Iya, yang netizen tangkap seperti Iya. itu. Tapi aku ke Jakarta itu dengan mamaku karena mamaku tuh kenal salah satu produser dan salah satu sutradara. Sampai sekarang pun tuh baik banget hubungannya sama aku. Iya. Dan aduh, udah kayak papaku sendiri. Bapu Sanjeev, tadi aja video call ke aku gitu. Dia ada salon. Jadi kalau mamaku ini tipe orang yang selalu berhubungan baik sama siapapun. Harus. Mamaku tuh nggak cuman kalau ada butuhnya terus dia pergi, enggak. Jadi mau ada butuhnya nggak ada butuhnya, jadi mamaku tetap oh ya gimana banyak kabarnya, gimana ini. Jadi sampai di titik aku pengen mencoba dunia entertain pun ada aja jalan. Ada aja jalan. Namanya orang niat mah ada aja jalan. Waktu itu aku pas kenapa aku bisa jadi satu sama dia? Kan aku lagi syuting nih, syuting yang Oh, bukan karena dipanggil sama dia? Bukan, aku syuting 500.000 itu yang waktu habis casting, dia main ke apartemenku. Dia Terus, main? Iya main karena pengen tahu lah, pengen lihat lah keadaanku di Jakarta ini kayak gimana kepo gitu. kan? Ya kepo ya kan, pengen lihat gitu. Terus dia lihat, akhirnya singkat cerita disuruh jadi satu sama almarhum kakek. Jadi satu aja rumahnya, soalnya kan cewek-cewek doang berdua sama mama jadi satu lah. Ini singkat cerita dibujuk-bujuk rayu, papaku udah bilang jangan jadi satu, nanti bertengkarnya lebih parah lagi loh. Iya, pasti. Papaku udah mengingatkan seperti itu, cuman namanya mamaku udah diminta orang tua ya. Mamaku iya aja gitu, iya aja. Akhirnya jadi satu kita Kalian tinggal bareng? di rumahnya dia ya. Karena permintaan almarhum kakek. Iya kan? Ya udah deh, nggak apa-apa deh di sini. Nah, singkat cerita di situ, aku tuh sebelum pindah, aku ada tawaran untuk main film. Waktu itu aku tuh bayar cuma 14 juta. Itu 2 minggu di Jogja. Nah, aku tuh udah pindah kan ke rumah dia. Aku mau izin ke dia, tante aku mau ada syuting. Bayarnya segini. Itu aku inget banget di dalam mobil pas kita mau perjalanan lagi syuting. Terus dia ketawa kayak menghina. Masa iya sih Melody dibayar 14 juta mau syuting film? Ya kan nggak mungkin ya, harus lihat casting. Kamu dulu gimana? Jatuh dong hati gue dong. Dia nggak percaya kalau gue dapet tawaran itu. Iya, dan aku nggak boleh ngambil. Umur berapa? Aku umur 19 waktu itu. Tega ya, terus? Aku nggak boleh ngambil. Nggak boleh ngambil. Gak usah deh, bahaya nanti ini itu. Aku pikir, aku masih positive thinking, maksudnya, oh mungkin karena dia udah tahu nih dunia entertain kayak gimana, udah dia ngikut aja. Ternyata enggak. Selama 6 bulan itu, aku cuma dikenal-kenalin itu omong kosong. Dia dikenalin, tapi kenapa nggak lu ambil itu? karena kan nggak boleh. Ya aku pikirnya aku masih positive thinking kalau oh mungkin dia tahu nih ada sesuatu hal atau apa. Oh, mau dikenalin ke lebih oke? Iya. Ya aku pikir oh ya udah deh kalau misalnya gitu ambil aja. ya kalau sekarang mah gue ya ambil lah, gue nggak ngikutin gitu loh. Cuman kan dulu Polos karena masih ya? polos, masih kecil, maksudnya aku nggak, oh iya mungkin ya, aku begitu kan. Akhirnya aku ngikut aja, dikenalin, emang dikenalin sama produser ini, dikenalin. Tapi nanti dia sendiri yang matahin. Dalam artian dikenalin tapi dia sendiri yang matahin nanti. udah deal, nanti nggak jadi. Nggak jadi, tiba-tiba. Berapa kali kejadian kayak gitu? 2 kali kayaknya deh, 2 kali. Itu kayak dikenalinnya sebagai apa? Penyanyi atau? Waktu itu aku pernah dikenalin sama salah satu label. Udah oke nih, udah oke dan mau dikirimin surat kontrak. Ex manajernya pun bilang kontraknya udah ada di sini nih. Oke, nah terus suatu hari dia bilang kayak begini, sini deh Melody, pasti kamu sedih ya katanya. Siapa yang bilang? Dia bilang gitu, si tante, kamu pasti sedih ya ditolak. Soalnya kamu ditolak. Siapa nggak ngedon kayak begitu? Orang udah jelas-jelas katanya ada. Oh iya, cuman aku tipe orang yang tegar nih. Umur berapa? 19? Iya, pas dia ngomong kayak gitu, oh iya, oh ya nggak apa-apa. Aku bilang gitu aja dong. Tapi aku langsung naik ke atas, aku tuh nangis. Maksudku, kok bisa ya? Padahal udah fix kenapa aku ditolak. Akhirnya singkat cerita, udah deh. Aku kan tipe orang yang nggak mau memikirkan hal-hal yang terlalu berlebihan kan. Cuma mamaku ya udah nak, berarti bukan rezeki. Mamaku kayak begitu. Terus habis itu
karena mungkin didesak sama almarhum kakek juga, kok Meldi nggak syuting, nggak apa gitu kan. Akhirnya aku disuruh DJ, dibayarin DJ sama dia, karena dia Dibayarin sama si tante ini. les DJ gitu loh. Cuman keluarga aku tuh agak menentang kalau misalnya aku jadi seorang pemain DJ. Sebenarnya sih semua tergantung lagi. Cuman untuk keluarga aku sendiri ya, keluarga besar tuh menentang kalau misalnya aku pemain DJ pakai baju yang seksi-seksi. Iya kan seksi-seksi gitu kan. Itu nggak boleh kayak ya kalau siapa orang lain mungkin kalau di luar sana mungkin oke lah dia dia pilihan dia, tapi untuk keluarga aku sendiri kayak udah sih buat apa gitu loh, terlalu berlebihan kayak gitu. Apalagi aku pas sempet diajak nge-DJ juga sama dia, itu tuh sampai bajunya kan aku dikasih baju bekas dia, sampai tetenya mau keluar. Ya kan apa enggak mamaku, astagfirullah kata mamaku, tutup men, tutup, jadi aku tutup mulu. Tetenya mau gitu ya. Apalagi kan aku kan badannya berisi plus ya kan. Nah jadi tetenya tuh ngebang, buset, baju Pakai bikin powder ya. bajunya sepi ya kan. Itu langsung mengembang sampai mamaku tuh pas syutingnya, awas ininya dipegang, jangan sampai kelewatan keluar dari nggak lucu ya kan. Nah dari situ tuh terus kayak Pagi ke DJ kan ngocok-ngocok. itu kan aku nemenin goyang karena pas lagi dia lagi nafasnya kagak kuat, aku nemenin goyang. Nah terus habis itu mamaku bilang, aduh kok DJ ya, mama berat katanya. Kenapa sih nggak syuting aja? Pas itu oke lah di syuting, tapi pas di syuting di acara satu season TV ada tuh yang pada zamannya lama banget. Aku disettingin realita tuh jadi asistennya dia. Ya kenapa? Disettingin realita gimana? Kayaknya tuh kayak di suatu acara tuh HP-nya dia hilang, dibawa asistennya. Nah, aku lah asistennya. Kan lucu ya, maksud tuh emang nggak ada peran yang paling bagus dan itu pun dadakan ngomongnya. Gue make up dikit kayak meskipun jadi asisten gitu loh. Maksudnya yang ada persiapan gitu loh. Itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak Tapi mungkin itu dia on the spot kali, spontan. enggak sebenarnya dia tahu. Oh enggak. Oh dia tahu. Memang dia suka dadakan. Memang dia suka dadakan. Pas itu juga sempet nyanyi di suatu acara gitu tahun baru. Karena dia udah nggak kuat nih napasnya. Nah, aku lagi megangin tas kan jadi asistennya kan, megangin tas di pojokan. Tiba-tiba dia narik aku. Aku lagi pakai sandal jepit lagi. Ditarik biar aku bantuin goyang biar nggak kelihatan kalau dia nggak kuat. Tapi kenapa nggak ada omongan? Spontan kali dia pas nggak kuat itu. Ya karena spontan karena nggak kuat. Ya kan berarti kan jelek hati. Apa dia nggak ngajakin gue duet dari awal? Iya Ya kan? Lu dandan dong makannya tiap kali harus tampil. Enggak, kalau aku kan menempatkan diri karena aku tahu dia nggak suka kalau misalnya jangankan ke aku, ke asistennya pun kalau misalnya asistennya kelihatan rapi atau pakai lipstick dikit aja, dimarahin dah. Masa sih? Oh nggak boleh lebih cantik dari dia. Kenapa? Nggak boleh lebih menor dari dia. Kenapa? Ya nggak tahu. Marah? Makanya gimana? Ya kan dia kan tipe orang yang jarang make up. Kalau misalnya nggak syuting tuh nggak make up full gitu loh, maksudnya biasa aja, itu nggak boleh. Jadi yang asistennya udah sih biasa aja, nggak usah lu lipstick kan, alis-alisan nggak usah. Kalau bisa kayak babu gitu ya? Iya kayak babu ya. Tapi babu pun sebenarnya ya kan rapi bersih itu nggak boleh sama dia. Jadi asistennya digaji nggak kamu waktu itu? Enggak. Nggak digaji? Aku waktu itu mau dijadiin asisten, mau dikasih 450.000 per bulan. Nggak digaji loh? Nah, tapi sama mamaku bilang, ya harga diri dong, ngapain gue jadiin asisten? Orang mamaku juga kalau ngasih segitu dia mampu. Mamaku bilang, gak usah dijadiin asisten, ini kan ponakan kamu, anak kamu juga. Lu masih bawa dong. Kalau mau ngasih jajan, ya kasih aja. Terus kalau misalnya Meldi memang mau bantu, ya sesuka-suka Meldi aja. Kalau dia kamu bayar dia jadi asisten, berarti ketika Meldi lu kodratnya asisten gitu. Ketika aku bikin salah, yang ada aku harus bakalan dimarah-marahin dan dilontarin juga dong di depan orang-orang. Kan dia kalau marah ke asistennya kayak gitu juga. Iya. Oh iya, nggak tahu ya. Nggak ada yang tahu. Emang iya dia kayak gitu. Kayak gitu, goblok lu. Oh gini, semua kata-kata kotor. Nah di situ mamaku bilang Nanti tayangin dia ada ngomong sama lakinya tuh bilang, mah nggak pernah ngomong kasar sehari-hari sama lope, love on. Emang begitu, tapi ya udahlah ya. Aku tuh, kalau setahu aku sih emang suaminya nggak pernah ngomong kasar, diem nggak. Kok itu maksud bukan si AA, si Lope yang nggak boleh ngomong, yang nggak pernah ngomong kasar kata Iya, si Lope nggak pernah ngomong kasar emang. Lope yang mana sih? Lope si tante apa si A? Si AA lah. Oh salah, gue kira Lope si tante. Dan enggak sama Lopenya manggilnya. Oh gitu. Ya ampun, apa ini? Gitu sama Iya, Lope. sama. Karena aku pas itu udah nikah sama suami yang sekarang ini, ya aku masih ada di sana 6 bulan kan. Masih sempat tinggal di situ. Sehari-hari ngomong kasar. Ya kalau misalnya ngamuk, dia ngamuknya kayak begitu. Tapi keseringan ngamuk memang sih. Ngamuk ya. Karena kan di rumah cuma kan tidur bentar doang, bangun langsung ntar acara apa gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi sepanang ngamuknya kena ke semua nih. Ngamuknya udah ya orang emang mungkin ada titik jenuhnya ya. Mungkin dan salah satunya
tante aku lagi ada di titik jenuh banget dan dia nggak bisa meluapkan, itu sih kurangnya sih. Dan orang-orang sekitarnya yang sekarang apalagi nggak bisa menenangkan. Sebenarnya kalau misalnya dia itu di sebelahnya orang yang Tenang. dia akan tenang. Dia tipe orang seperti itu. Berarti ada kompor ya? Ada kompornya pasti. Dan kompornya itu nggak pinter gitu loh. Ngomong goblok takut kekasaran kan ya. Kompornya skuter bukan? Kalau skuter itu juga dia skuter itu juga pernah nganu aku juga. Aku empaskan aja. Nggak penting itu nggak penting. Jangan mau main sama skuter. Gue labrak, dia langsung gue labrak di ini. Gue rampas sapinya, mau gue banting langsung karena dia syuting kan pas itu ada di suatu acara. Emang kayak begitu, udah deh dia beda jalan. Jadi ada kompornya yang lain gitu, orang terdekat dia juga gitu, tapi bukan keluarga gitu. Dan itu membuat dia semakin amarahnya tuh semakin menggebu-gebu. Sebenarnya kalau misalnya bener-bener di sampingnya dia gitu ya, kalau misalnya ngomong dari hati ke hati, kalau baik sih baik gitu ya. Karena kalau jahat itu sebenarnya karena terbiasa aja. Terbiasanya dia tuh menekan dia sehingga kayak gitu loh. Makanya dia ajakin kayak nggak Denis ke psikis biar dia tahu gitu loh. Gue kasihan gitu loh. Iya, maksudnya kasihan. Lihat mukanya gitu kayaknya dia ada beban yang nggak bisa dia ungkapkan. Iya, jadi dia cara meluapkan, dia bakal makin gue sampai meret-meret gitu-gitu. Iya, gue bingung haus apa sih. Terus katanya gue mau ditusuk di depan kantor polisi. Aduh, itu emang dia suka ngancam-ngancam seperti itu. Tapi lu juga pernah dapat ancaman? Ya itu mah akun-akun bodong ancaman-ancaman yang katain anjing. Dan aku hafal kata-kata itu apa. Ya aku tahu, cuman ya udah sih aku tahu batasan dia tuh seperti apa. Aku pun udah tahu. Tahu lah ponakannya. Ya jadi aku nggak ambil pusing dan aku nggak pernah mikirin yang gimana-gimana enggak. Makanya itu aku sebenarnya kasihan. Ayo kayak kita ajakin gitu. Aku masih Zaba aja, beda kelas gue sama dia. Oh beda aja. Enggak, dia nggak mau. Aku udah dicoret dari list keluarga kata dia. Jadi dan gue juga nggak mau ngakuin. Ini siapa sih yang mau ngakuin gitu loh. Cuman kadang kalau misalnya ngelihat gitu dari sisi baik hatiku gitu ya. Kan setiap orang ini ada sisi baik dan sisi buruknya. Kalau misalnya aku pasti ya, tiap orang ada negatif, ada plus juga. Itu pasti. Tergantung orang mau lihat yang mana. Iya, kayak aku misal nginget lagi dia ngata-ngatain keluargaku, terus dia kayak ngekat-ngekat nggak mau satu frame sama aku dan lain-lain, padahal udah selesai kasih. Itu tuh aku kenakan lu tulahnya. Ada kata-kata seperti itu. Cuman pas di posisi aku lagi kayak udah melupakan nih kejahatannya, kasihan juga ya. Maksudnya apa yang dia bangun sesusah itu bisa hancur cuman dalam sekejap kasarnya kayak gitu. Seminggu ya nggak sih, maksudnya sangat disayangkan gitu loh. Maksudnya kok bisa ya, tapi aku ntar kembali lagi ya itulah orang jahat. Mulutnya mulutnya terlalu kotor, dia nggak pantas sih public dulu kayak gitu. Mungkin kalau kesalahan gue juga nggak muna, gue juga kadang-kadang berkata kasar. Tapi kan kasarnya beda. Nggak dipublishin kok, dia kan ngomongnya parah. Dan ada rem, maksudnya kasar-kasar, maksudnya kalau aku ngomong nih ke temen kayak maaf nih anjing gitu kan, tapi itu nadanya bercanda, beda ya. Kadang kalau gue marah bener kan juga pasti ada anjing. Iya, tapi nggak gue di kamera. Iya, tapi itu bukan buat konsumsi publik. Karena gue yakin banget fans gue tuh banyak bocil. Bener. Gitu, pasti ngikutin. Apalagi zaman sekarang semua anak kecil tuh yang lagi sekolah-sekolah kan pegang HP. Iya, main HP. Buat sekolah aja main HP kan, pakai HP kan. Pasti dia ada aplikasi TikTok lah di download, ya kan. Aplikasi ini download pasti kan gampang diakses gitu. Dan berita-berita semua udah gampang diakses. Jadi sangat disayangin sih kalau misalnya ngomong jadi kayak dia gitu. tuh udah ngomong kayak gitu tuh, terus dia gitu di-record sama netizen. Oh itu pasti cepet sama banget. netizen, dan netizen itu jadi ikut-ikutan mencontoh. Terus yang tadinya komen gua cadel gitu-gitu, jadi komennya ikut-ikutan ngomongan dia. Dan lucunya kenapa dia langsung komen pakai IG-nya dia tuh langsung seberani itu ya. Iya. Katanya anjing kan dia ngeliat ini orang ya ampun. Terus dia DM gue pede banget ya, gue capture lah, gue masukin. Ya ampun kataku, ini kenapa ya? Masa sih orang sekitarnya nggak bisa ngingetin gitu loh. Maksudnya jangan kayak aku pas aku berantem aja nih pas yang IG ku sebelum hilang. Kayak orang sebelahku pun kayak pasanganku, orang terdekatku, mama, udah sih buat apa buang-buang waktu dan lain-lain. Cuman karena ini udah menyangkut harga diriku nih, dikata-katain yang masih orang tersebut. Makanya aku meluap-luap, tapi aku pun ada batasannya. Aku sambil bercandain. Lu kalau nggak ada kerjaan, mending ke rumah bantuin gue kupas ikan. Nah, aku pakai bercanda kayak begitu. Jadi tuh aku nggak ada kata-kata yang ini. Cuman katanya sih bisa ke band tuh kalau misalnya beberapa akun centang biru nge-report. Mungkin dia ada kumpulan centang biru teman-temannya dia untuk nge-report berkali-kali. Kalau akun centang biru, akun hilang mah gue juga sering. Jadi dulu akun kita yang berapa lama?
seminggu. Iya berkali-kali, belasan kali akun kita hilang mah. Hilangnya hilang apa? Hilang karena di report netizen. Kan gue viralnya kayak gitu, banyak yang report. Oh gitu. Oh Iya. kalau aku dulu pas zaman Tapi kita nggak ada salah, kita nggak ngomong jorok apa segala macem. Jadi makanya balik lagi. Oh sama kayak aku, berarti ntar ujung-ujung balik. Cuman kalau aku kan agak lama. Kan centang biru. Sama biru. Heeh. Nah kalau dulu pas aku berantem sama si tante ini, aku nggak pernah hilang meskipun di report. Padahal tuh kejem-kejemnya udah ya. Karena aku emang nggak pernah ada kata-kata yang kotor ya kali ya. Nggak pernah hilang. Dan Harusnya kalau nggak ada salah sih balik ya, gue balik. balik dan aku emang nggak pernah hilang sama ini. Baru ini hilang kemarin. Dan makanya gue shock. Tapi buktinya aku masa dia kalah sama yang gue baru berapa ratus ribu sih kita. 500.000 ya, masa kalah dia 16 juta ya nggak sih? Ya enggak, karena dia emang banyak bisa orang followersnya, karena lebih banyak sampai jutaan, belasan juta bahkan, mungkin itu lebih dampaknya lebih banyak negatifnya buat orang banyak ya kan. Iya, Kalau kita kan mungkin masih dilihatnya mikir Instagram masih sedikit lah yang lihat. Kalau ini kan udah belasan juta. Biasa, ini tadinya gue udah biasanya tuh yang hilang tuh akun gue kalau berantem sama orang. Oh iya. Iya. Oh enggak. Tapi ini Enggak, tapi kayaknya ini kayak sih fix salah. Iya, Kalau kalau ini ini salah, iya, kalau ini kotor. Instagram udah tahu apalagi kan lagi masa pandemi seperti ini. Instagram aja udah tahu. Pandemi seperti ini Instagram lagi sensitif katanya Iya, kan. iya. Nah, ini sensitif nih sama nih orang nih. Iya, sih yang parah. Iya kan dia tahu nih orang nih, aduh nggak layak nih udah mikirin pandemi, ini Iya, orang lagi iya, ngoceh-ngoceh. iya. Aku saja dulu Iya, katanya. bener. Bikin nggak tenang ya. Kak Denis kok duduknya kayak begitu sih sofanya sih? Iya entahlah ini sofanya gimana ya. Ini bisa mikir nggak sih? Apa beli lagi Gua sofa beli ya? lagi lah ya, minta sama si tante. Enggak lah, nggak usah lah. Masa Orang ya? yang rumahnya masih kosong ini aja kasih ke tante Ini kali aja ya. Kakak Iya, Denis bisa. beli lagi Iya, ya kan? iya, benar-benar. Biar Ini rumah jadi kasihin isinya ya. Biar rumahnya ada isinya ya kan? Kirimin, aku tahu alamatnya. Nanti Aku juga tahu. Tahu ya? Ya aku Tahu tahu lah. Terus dia gitu, dulu tuh tapi sempet damai ya? Aku sempet damai. Damai pun dia karena dia jadi seorang tersangka juga. Tersangka apa ya? Kasusku kan aku laporan balik. Dia ngatain orang tua aku, disebut nama papaku gitu loh. Dia yang ngatain terus dia ngapor? Sama-sama lapor kata-kataan. Yang ngapor duluan siapa? Dia. Dia. Kalau aku mah nggak pernah berpikiran untuk lapor polisi itu nggak tahu. Dia juga gembok-gembok katanya mau laporin kita, ya laporin apaan? Laporin karena gue cantik. Yang ada, aduh zaman sekarang nih ya mau laporan apa sih yang didapat, karena dari aku pengalaman sebelumnya itu jadi kayak pengalaman yang berharga, kayak aku tuh udah males mau berurusan dengan kasus-kasus yang berpolisi. Bukan apa yang menyita banyak waktu. Iya. Terus biaya dalam artian kayak kesana kesini. Biaya berapa? Iya. Terus yang seharusnya kita cari duit, kita harus kesana kesini diwariwi, ngurusin ini berkas itu Menyita banyak waktu sih. Jadi kan kerugiannya nggak cuma waktu doang. Yang harus dapat duit ini nggak jadi. Nah, lu bisa yang lebih menghasilkan. Bener. Ngurusin tuh. Terus prosesnya panjang. Aku hampir setahun setengah. Dan aku gila. jadi setahun setengah jadi seorang tersangka. Terus hampir setahun. bolak-balik gitu. Ya aku nggak bolak-balik karena kan kasusku aku udah sampai Bang Hotman Paris mundur. Iya, Bang Hotman mundur. Iya kan? Cuman orang-orang kadang ada netizen yang masih belum pintar. Dia nggak ngeh kalau Bang Hotman ini mundur gitu loh. Netizen, iya emang banyak yang kurang pintar. Nah makanya nih pasti kalau misalnya udah lihat channelnya Kak Denis, dia jadi pinter nanti. Dia pintar jadi ya. ya kan? Karena kan udah dijelasin secara Dijelasin detail, ya. Kalau kan? apa perlu kita kasih teks biar mereka ngerti. Soalnya kan kalau yang Kak Denisnya R-nya hilang, ngomongnya kalau Melly cepet, jadi orang-orang nggak denger. Iya, sama. Gue juga cepet ya. Jadi orang-orang nggak denger ya. Dan memang cara ngomongnya kalau misalnya orang cepet itu cuma dengan orang yang disayang, cepet juga. sama orang yang ngomong cepet juga yang bisa mengerti apa kata-kata tersebut, ya kan? Kita ngomongnya udah berapa kilometer per jam nih. Nggak kerasa udah berapa lama gitu ya kan? Aku bikin konten sama siapa gitu? Nggak kerasa udah 45 menit aja. Oh ngomong apaan gue nggak kerasa. Aku juga kalau habis ngomong apa lupa. Iya. Tapi untungnya aku ngomongnya tuh nggak pernah ngomong yang jorok yang Jangan jadi gitu. karena Dan emang gue ngomong jorok sih manusia tuh berhak lah ya. Cuma suka-suka orang, gue orangnya juga nggak munafik, ngomong jorok ya nggak apa-apa. Tapi jangan di depan kamera, jangan bener maksudnya ada remnya lah Ada gitu. remnya. Kalau dia kan sampai live pun ke temennya pun kan ngatain tuh. Waktu itu pernah lihat kan, kayaknya Kak Denis pernah ngepost deh. nggak tahu. Dia ngatain tuh loh, yang ngatain yang pas lagi live di TV. Dia ngatain terus dia walk out. Oh si Nasa itu di TV. Nah. Iya. Semoga KPI lihat ya, amin. Nah itu kan sempat langsung diberhentiin kan acara tersebut, terus ganti nama apa? Karena emang itu sebenarnya nggak layak dan dia pun sempat diliburin. Emang dia kan. nggak layak. Aduh udah deh, udah ganti zaman sekarang, udah perbaharuan. Iya, kayak generasi. Iya biar orang-orang tuh ngeliat yang fresh. Iya, yang ya seger-seger kan, yang seger-seger. kan. Terus kalau aku Mendingan kalau saran gue sih buat TV ya si DP diganti sama Lutfi aja, tuh lebih cocok. Ya cocok. Tapi aku mau ngomong ya, kalau kak ini kan aku
ngelihat dari sosial media kan, katanya kalau ngomong kalau siapa namanya Kak Denis ini hitam lah, terus katanya tepos lah ini itulah. Kalau aku lihat sih jauh putih Kak Denis. Ya jauh gak putihin gue emang. Iya enggak sih? Sama aku aja dia jauh putih aku gitu loh. Dia dan pasti Kak Denis tahu kalau misalnya ini ya, dia itu jadi omongan karena bekas hand body-nya ke baju syutingan. Karena dia saking pengen putihnya. Berarti dia sakit hati karena Kak Denis putih. Dia gak suka, dia gak cantik. Dia gak suka gitu. Dan kalau dibilang tepos, apaan sih yang tepos? Kita gak lihat. Wajar emang cadel tepos. Iya. Nah, dia kan matain gue cadel, gue katain bogel ya sah-sah aja dong. Kan itu kan sama-sama fisik. Untungnya ya gue gak pendek-pendek banget. Enggak gue katain juga. Untungnya kan gue agak tinggi dia kan. Karena emang, tapi kalau mamaku sama dia. Karena emang tingginya segitu semua keluarga mamaku. Cuman karena aku mix sama papaku kan, papaku hampir 2 meter tingginya. Oh, dia tinggi banget. Iya, papaku hampir 2 meter. Nah, jadi aku nggak pendek-pendek banget. Adik aku aja yang masih SMA kelas 1, dia cowok, udah 183 tingginya. Tinggi banget. Pemain basket kayak Yao Ming itu pemain basket. Dia pemain basket emang, dan dia kata buset lu padahal dulu bocil ya, katanya bocil banget nih, segini itu aku sekarang udah segininya. Jadi emang kalau keturunan yang aku berapa saudara? 3 saudara. Kakakku pertama udah nikah, aku, adikku. Mei di tengah. Aku tengah. Adik kamu umur? Pokoknya adik aku umur 17 berarti, kan aku udah 2. Iya. Selisihnya 5 tahun setengah. Masih sekolah semua. Oh, kalau kakakku kan udah ini nikah kan. Aku udah lulus. Aku nggak milih kuliah. Nggak kuliah, kerja. Nggak apa-apa. Aku dikata-katain kan, nggak kuliah. Sama siapa? Lulus SMA. Ya sama siapa lagi? Sama siapa lagi? Kuliah? Enggak. Lulusan SMA. Oh, juga kok ngatain gitu ya? Iya, makanya sebenarnya orang ini mau sekolah atau enggak tuh pilihan. Karena bukan aku menjelek, kalau misalnya kalau sekolah nih ya, itu pilihan lu sekolah sampai tinggi kayak mau di Ayunda, itu keren. Bagus ya. Tapi kalau misalnya lu sekolah cuman buat gaya-gayaan, titel-titelan, nggak usah sekolah, mending buang-buang duit. Iya kan? Kalau gua waktu itu sekolah sampai kelas SMA kelas 2, putus sekolah karena waktu itu bapak gua tidak mampu waktu itu. Dan sekolah masih bayar ya kan? Sekolah masih bayar. Kan sekolah gratis. Masa sih? Kalau negeri. Nggak tahu. Iya. Nah, terus gitu gue dulu sekolahnya diganti yang cowok Mehong. Terus gitu ya udah berhenti. Terus gitu gue kerja sama orang Tanah Abang. Nggak gue lanjutin, gue nggak malu. Nggak malu. Terus gitu kalau orang yang nggak sekolah gue nggak katain. Iya, kenapa? Karena yang aku lihat nih ya, bukan aku menjudge kayak temen aku yang udah kuliah, dia lama lah dewasanya. Cuman kayak yang aku lihat nih. Orang yang sekolahnya tinggi juga susah dapet kerjanya. Mendingan gue jadi pengusaha. Aku lihat aku nggak kuliah. Teman-teman aku nih rata-rata banyak yang pintar-pintar. Tapi dia masih pikirannya main ini itu. Sedangkan aku di sini aja udah mikirin nih gimana nih ke depannya ya. Aku harus ngumpulin ini, harus beli ini, beli rumah ini itu ini. Berarti kan nggak menjamin sebenarnya gitu loh. Kedewasaan itu ketika kita udah terjun ke lapangan. Karena pas kita di lapangan nggak ditanyain 1 tambah 1 berapa. Enggak. Tapi gimana sikap kita ke orang lain, ya enggak? Betul. Gimana terus kita yang penting tuh ya hubungan baik tuh harus selalu terjaga. Bener banget. Gimana kita cara berhadapan dengan orang lain, berinteraksi sama orang lain. Kalau misalnya orang itu udah, ya itulah kelebihan untuk kita pendidikan tinggi. Misalnya pendidikan tinggi, terus dia ada kesalahan nggak bisa berinteraksi, masih dimaklumin tapi dia berpendidikan tinggi. Nah, tapi kok ini udah nggak berpendidikan tinggi, nggak baik lagi. Sama aja ya. Terus apa yang mau diaktifin itu apa yang mau di-up tuh apa gitu yang dibanggakan. Kalau cuma katanya berkarya semua juga untuk semua orang mah bisa berkarya. Iya. Gue juga sebel tuh artis-artis ngomong gue nggak punya karya. Gue kasih tau, lu kira siapa yang bayar karya lu orang kalau bukan pengusaha? Kalau lu orang karya, berarti gue mahakarya, gue pengusaha, ya kan? Iya nggak? Jago banget. Dan di sini kalau misalnya mau dibandingin ya ditanyain mana karyanya, lah kita juga baru melangkah, baru masuk gitu loh. Ini udah ditanyain, sedangkan kamu jaraknya udah berapa tahun nih, udah berapa kali terbang, jam terbangnya udah banyak gitu loh. Udah kebanyakan di TV. Iya, jadi nggak bisa dibandingin sama kita. Kalau misalnya kita udah sama nih, udah 15 tahun juga di dunia entertain, baru kita bisa dijadiin bandingan. Kalau sekarang kita bukan bandingan. Tapi gue mah ada sensasi, gue ada karya, gue ada bunga, gue nyanyi, gue juga ada. Tapi yang ngeliat apa? Udah kayaknya sensasinya. Iya benar. Aduh munafik sih sebenarnya.
sebenarnya. Emang udoyan. Ya, terus Kalau misalnya dibilang nih, Terus tuh artis-artis juga pas gua tiap di TV juga bilang, sensasi doang apa segala macem. Yang lu bahas ya itu lah jadinya lah. aduh sebenarnya Karena emang lu juga artis itu. ini sebenarnya butuh sensasi. Butuh lah. Kalau nggak ada sensasi dia nggak akan terkenal. Iyalah. Orang cuma paling nggak taunya, oh itu loh yang main itu mukanya Iya. cuma terkenal muka. Terus gue dibilang apa jual bacot. Ya iyalah bacot ya, orang di TV sejam ngapain kok nggak bacot. Iya goblok banget. Lebih baik jual baju daripada jual diri. Iya jual diri. Benar. Yang jual bacot dibanding jual diri. Terus kayak gitu sekarang kesibukan kamu ngapain aja? Bisnis. Bisnis harus usaha. Jadi pacar aku pilot. Piro cocok. Iya Nemu dong. di mana? Ketemu di bandara. Oh di bandara. Bukan Ya di kan? karaoke ya? Bukan dong, Bukan. beda dong. Pacar aku anak rumahan dan karena mungkin aku dulu pernah dibilang gini, "Allah nggak akan ada mungkin mertua yang mau punya mantu kayak kamu." Kenapa? Ya karena katanya aku durhaka lah sama tante. Jadi nggak akan ada yang mau ngelawan orang tua lah ini itulah. Lah sekarang gini deh, ke orang tua gue sendiri kayak gimana? Sikap aku kayak gimana gitu loh. Buktinya apa? Orang tua pacar aku sampai detik ini aku hampir 3 tahun pacaran kan. Oh 3 tahun lama ya? Oh iya, dia support aku meskipun dia dihujat pun dia tahu kan aku kayak gimana. Aku nggak neko-neko, aku nggak gimana-gimana. Intinya dia tahu aku kehidupannya seperti apa. Ya, dia tahu kalau orang pintar mah pasti tahu. Iya. Dia bisa bedain mana kehidupan dunia maya dan kehidupan dunia Dan nyata. Jadi meskipun dia dihujat pun sampai ada nih orang yang netizen ya, kok mau sih Mas, kok mau Oh, gitu? sih Mas, oh iya, kok mau sih Mas Meli kan kayak begini-begini, hi, nanti gini-gini, kan saya Mbak yang menjalani, terus sama kamu apa ruginya? Emang rugi negara? Langsung aja digituin, malu dong cewek digituin, itu pun cewek-cewek yang DM gitu, Iya, buat apa lu di DM kayak begitu? Udah saya kan, kok nggak pernah foto sama keluarga cowoknya? Ya beda lah, keluarga cowok aku tuh nggak suka di publik. Jangankan keluarga cowok aku, keluarga aku aja jarang aku post fotonya. Kan setiap orang nggak semua orang mau ya di up gitu. Maksudnya kalau kayak Denis, aku, oke kita di up udah terserah. Bodo amat. Cuma kan kadang ada keluarga yang nggak mau di up. Iya, kayak keluarga gue juga gak mau. Semua teman gue juga gak mau. Kalau Iya. pengusaha mah gak mau. Nggak mau, Kalau gitu pengusaha loh. mau. Kalau gue mah karena gue jual bunga aja jadi kayak Iya, mau. sama aku Iya, juga karena aku jual ikan, jadi aku harus promosi. Iya, nggak iya, sih? iya. Nah jadi kalau untuk kayak papaku juga karena papaku masih dinas, jadi papaku nggak mau, nggak butuh juga buat apa. Iya. Jadi dan aku pun nggak pernah nge-up yang berlebihan tuh Iya, nggak iya. perlu. Bukan karena gak sayang ya, Bukan karena bangga. nggak dianggap, bukan. Jadi bukan. jangan salah ya. Allah nggak dianggap sama orang tuanya atau Allah malu tuh pacar orang tua pacarnya. Enggak, karena aku juga menghargai privasi seseorang gitu loh. Kalau misalnya ini aku juga ketemu bahkan waktu pas rame-ramenya kasusnya katanya aku nggak manggungin itu sampai Nggak mau pas aku nggak manggung lah. Manggung. Itu kenapa tuh? Enggak, memang aku manggung. Cuman kan aku kan katanya dibayar nasi kotak doang manggungnya. Dibayar ngomong, siapa yang ngomong? Dia. Iya, emang dia bilang juga dibayar pakai pop mie. Sialan. Katanya emang itu kata-kata emang legenda ya. Emang Emang iya. dia punya dia tuh selalu itu doang yang di. Enggak, soalnya otaknya terbatas. Cuman itu aja taunya. Jadi gitu, kadang-kadang pergaulan kayaknya. aku tuh nyanyi waktu itu dia di acara ulang tahun apa gitu aku lupa ya kan. Terus aku tuh nyanyi dan itu orang-orang penting juga ada di sana gitu. Katanya Allah bangga banget orang nyanyi cuma dibayar nasi kotak doang. Iya, terus dia Lain kali dia gembor-gembor. katanya gue dibayar 500.000 apa segala macam, dia ngarang gitu. Iya. Terus katanya dibayarnya pakai duitnya siapa gitu, duitnya dia gitu. Itu juga karena kasihan. Duitnya ini Nasar atau siapa ya? Iya, Iya. kayak Yang jadi ngomong dikatain kayak itu. gitu aku sempat lihat kan. Ya ampun, apa sih? Apa sih maksudnya? Sampai Iya, apa iya. yang maksud diurus? Emang gak ada hal yang lain yang bisa dia cari gitu loh kejelekan. Dibayar pakai nasi kotak. Berarti Kak Denis nggak ada kesalahan atau kejelekan yang dia tahu sebenarnya. Iya. Dia asal ngomong aja. Iya. Kalau aku seperti itu karena omongan yang dia katain ke aku pun ke Kak Denis Sama. kan ada kemiripan, cuman dia rubah-rubah aja. Iya, sama pengolah jadi- kataannya Dulu nasi kotak, sekarang udah musim pop mie. pop mie beda kan. iya. Mungkin dia di endorse sama pop mie. Iya, mungkin. Gue dibayarnya pakai pop mie, tapi satu kontainer. Dia nggak, katanya nggak ada yang nerima endorse. Ya nggak ada yang mau kali bayaran. Bukan yang terima, gak ada yang mau kali. Iya nggak ada yang mau kali. Iya, Ya, orang semua- begitu. Semua artis juga pasti nerima endorse. Nerima. Aku aja jadi brand ambassador. Nah, Ha. MS Glow kan. Ha. Dia kagak ada. Kagak Dia ada ya? kagak ada yang mau. Nggak ada ya? Kagak yang mau. Masa sekelas dia nggak ada yang mau. Ha, kasar sih mulutnya. Katanya dia nggak, aku nggak emang nggak terima. Ya nggak mungkin lah. Masa rezeki mau ditolak? Iya, iya, kan? benar. Ya nggak mungkin, aduh aku kataku orang ya kasihan sebenarnya, makanya udah deh yuk damai dengan diri sendiri, jadi diri Iya, sendiri harus apa damai dengan diri adanya. sendiri. Benar, harus apa Ya, hidup tuh apa adanya gitu. Jadi Terus kalau udah kalah tuh ngaku aja gitu. Iya, dan- Jadi gue gak gembor-gembor. jadi biar kita tenang juga. Maksudnya seenggaknya meskipun senior pun katanya kan sama halnya lebih tua pun, kalau misalnya salah kita harus minta maaf dong. Minta maaf dong. Bukan Kalau bukan sama- gengsi-gengsian gitu loh. Nggak ada masalah senior apa junior, salah benar Iya minta sama. maaf. Kalau misalnya yang tua salah ya minta maaf, kan harus memberi contoh
contoh. Iya, memberi contoh Biar suatu dong. saat kalau misalnya yang muda salah, dia langsung meminta maaf karena Oke. udah dicontohin nih Iya, apa iya, yang iya, tua. iya. Kalau ini kagak, yang ada udah diselesain terus. Ini siapa sih nelpon sih, so sibuk banget. Heeh. Aduh. Terus waktu itu kenapa dia waktu damai kenapa dia ini ya apa waktu damai kenapa dia minta damai ya takut kali ya karena dia yang salah ya. Dia nggak mau dirilis kalau dia nggak mau tersangka. dirilis Dia ya? nangis-nangis. Nangis-nangis. Tapi kan nggak bisa. Karena kan yang aku tahu polisi tuh selalu melakukan semua dengan benar. Pastilah. Sesuai prosedur. Pasti. Ya kalau tersangka ya dirilis dong. Iya, heeh. Ya tapi mau nggak mau dirilis dan dia meminta damai nelfon pengacara aku Oke. terus, bang aku mau minta damai bang, minta damai sampai suatu ketika dia Tapi dia nggak mau dirilis gengsi kan. tahu tapi tetap dirilis. Dirilis ya? Damainya pun dirilis. Oh, dirilis. Cuman karena mungkin dia pintar mengolah kata aja ya kan. Kalau aku setelah damai ya udah sih bodo amat. Yang penting aku udah Sebenarnya apa yang dia kata-katain kita tuh dia gitu. dia sendiri Iya, sebenarnya. kata-katain gue tuh dia Makanya sendiri ya. aku pun ya udah sih bodo amat. Aku pun nggak perlu menjelaskan yang menggebu-gebu Nggak gitu usah, kan. netizen juga Buat tahu apa sendiri, ya. gitu loh. Sekarang buktinya kebuka. Sikap dia seperti apa. Dan satu hal yang mungkin kalian nggak percaya, yang mungkinnya dikiranya aku ini bikin omongan atau apa. Ketika dia nggak suka sama seseorang, dia bisa cut seseorang itu. Kayak misalnya dia di salah satu acara, dia telepon nih, ada dia aku nggak suka ya, besok aku nggak mau syuting kalau ada dia. Dan beneran besok orang itu nggak dipakai. Itu kan jahat. Dia motong rezeki orang dong sama langsung. Itu yang aku nggak suka dari dia. Oke, terakhir paling sama netizen tuh sakit hati nggak sih dihujat? Nggak pernah. Nggak pernah, betul. Karena aku gini, dia mau hujat, karena kan ibarat kompornya ada sumbunya nih. Sumbunya dari siapa dulu? Dari dia kan. Nah, jadi aku nggak ngamuk sama netizen, karena netizen mah cuma ikut-ikutan doang. Karena dia cuma ya udah sih apa yang ada lagi rame diikut lagi ngehujat, apa yang lagi di ini Iya. dihujat. Katanya suaraku ke jalan tol. Emang lu kenapa sih? Terus lu dikatain halu itu kenapa sih? Ya katanya aku ya nggak tahu, aku halu aja katanya. Pengen jadi artis nggak kesampaian karena gini loh, pas aku dulu tuh sama almarhum kakek aku bilang, Meldi kalau kamu nggak jadi artis kamu pulang aja ke Jember, jangan jadi ular. Terus dia nggak bilang, tapi kakek aku tuh ngomongnya kan kalau misal aku nggak jadi artis. Nah aku jawablah pakai video, iya papi, karena aku manggilnya papi, iya papi, aku lagi OTW kok jadi artis. Nah katanya orang-orang netizen dan gerombolannya dia, kaki tangannya dia ini, dia bilang lu OTW mulu nggak jadi artis, halu lu ya. Oh, bener itu dikatain halu. Kira lu orangnya halu. Ternyata Kagak ada halu-halunya. Kalau halu mah gue masak salah-salah mulu. Iya, berarti. bener. Berarti nggak halu ya. Kan masakan kan dimakan sama banyak orang, resikonya lebih ini dong. Tapi nggak ada, aku nggak pernah halu-halu gimana. Itulah yang katanya aku menghalu pengen jadi artis. Oh, gitu itu loh. gua kira lu ngomongin halu tapi ternyata enggak. Nggak ada yang halu. Dia kayaknya yang halu. Iya, halu, iya. Perlu dicek Mungkin. deh kayaknya. Oh, iya. Terus udah gitu terakhir lagi nih, terus gitu ada mungkin baikan nggak sama itu kan keluarga nih? Oh, kalau baikan kan dari dulu aku emang udah baikan. Dalam artian kita nggak ada apa-apa. Tapi saling enak aja ya. Ya tapi dia nggak tahu kayak ada perang dingin di balik ini semua. Nggak pernah ngobrol. Enggak, untuk apa? Karena aku nggak butuh dia. Karena aku pengen membuktikan bahwa saya nggak pernah Harus, minta-minta lu harus dia. buktiin dong, lu harus Aku bisa buktinya sukses aku dibanding bisa dia. bertahan di Jakarta. Aku nggak minta-minta sama dia. Katanya semua biaya hidupku dibiayain sama dia. Tapi sekarang apa buktinya? Aku pun berdiri di kakiku sendiri. Iya. Ya kan, aku dengan bisnisku. Lu harus buktiin lu harus lebih sukses dibanding dia. Oh itu pasti. Harus. Ini kan cara- masalah umur aja. Dia kan umur berapa, umur berapa. Dengan pilihan pasangan aja aku udah lebih sukses kok. Iya. Sukses itu kan itu Banyak hal ya. Banyak hal. Sukses dan tuh nggak pencapaian. harus aku jadi artis. Nggak harus, yang penting kebahagiaan sih kalau Tapi menurut kalau gua. misalnya ditanyain aku nggak jadi artis, orang-orang tahu kok aku public figure jatuhnya. Iya. Aku seorang owner. Ha-ha. Owner tuh lebih keren. Lebih keren, Iya nggak owner, pengusaha. owner bunga, woi. Pengusaha. Kerennya. Kalau dia owner apaan tuh? Oh, nggak tahu apa. Nggak ada kan? Ha-ha. Dia nggak ada. Dia cuma satu nih. Dia pikir ini selamanya dan dia lupa. Oh, makanya dia takut itu ladang nggak diambil. Nah gitu. bener. Iya, iya. Nah dia lupa kalau setiap orang tuh semua ada masanya. Iya. Setiap masa ada waktunya. Tiap masa tuh ada orangnya, tiap orang ada masanya, udah habis masanya. Jadi kita nggak bisa berharap satu pekerjaan itu aja. Apalagi Iya. kalau Apalagi artis lagi ini, masa pandemi gini sih lu mesti kerja artis ini semuanya. profesi jatuhnya, kayak hobi yang dibayar, bukan pekerjaan tetap. Tapi kalau kayak usaha terus mengalir, Iya, terus terus. menghasilkan uang dan kesalahan. Bisa lu turunin karena aku. Iya, Iya. kesalahannya dia nggak ada usaha. Kalau artis lain pasti aku rasa pasti dia punya usaha di sampingnya. Ada pasti. Pasti kan, tapi kalau dia nggak, paling nggak dia cuma dipakai namanya doang, kayak gitu. Oh, brand ambasador. Iya, sama nama pakai ya ini pakai nama. Jadi ini punya kamu jadi ngomongnya. Tapi itu ternyata bukan. Kayak gitu-gitu doang. Dan itu aku tahu sendiri real gitu loh. Oke. Mau orang netizen nggak, kok Meldi kayak begini, kok Meldi komen kayak gini. Biarin aja Iya, orang ngomong apa, gue mah- juga bodo amat. Iya, seenggaknya kan aku di sini nggak pernah berkata kasar ya kan. Jadi nggak perlu ditakutin. Iya, saya ngomongnya, takutin. kan. Jadi dia public figure dan yang aku baik juga, ya. kita masih muda Masih ya muda, kan. Kita masih banyak peluang. Aduh, Iya. peluang untuk masuk TV, aduh gampang. Bisa aja
tahun depan lu go internasional. Iya, Tahu. nggak di sini kita keluar negeri Iya. ya kan, kayak Kak Agnes Mo, Iya. apa sih? Terus bilang suaranya kurang bagus apa enggak? Itu kan selera ya. Selera lah, suara gue juga dikatain jalan tol. Iya. Terus udah gitu kan tiap orang ada pasti ada negatif, ada positifnya. Aduh, Kita ada nggak nih baiknya? nggak ada deh kayaknya. Dia kebanyakan, Gue udah mencoba netral ya. dia kebanyakan negatifnya sampai positifnya ketutup. Heeh. Sebenarnya kalau baik-baik, Baik ada baiknya dong. ya ada dong. Setiap orang tuh kan pasti Pasti ada ada negatif plus minusnya. atau positifnya, iya. Cuma karena dia kebanyakan negatifnya, jadi plusnya ketutup. Heeh. Sangat disayangkan sih. Itu buat koreksi aja ke depannya. Makanya aku bilang, ayolah damai dengan diri sendiri. Iya, damai dengan diri sendiri. Iya, itulah pilihan yang paling benar gitu loh. Karena kalau misalnya kita udah damai sama diri sendiri, pasti tenang hidupnya. Nggak akan kayak gitu gelisah. Jujur aja, aku yang followers 800.000 awal hilang tuh sedih. Apalagi dia 15 juta. Kalau ngomong nggak sedih, bohong. Iya nggak? Apalagi kita ketawain. Iya makanya Kak Niki aja bilang, aduh gue hilang aja sedih gitu loh. Apalagi yang 15 juta Iya, gitu. iya, iya, Kalau nggak sedih bohong. Dan dia bilangnya dengan lucunya di logout sendiri kan. Ya nggak mungkin, itu jelas-jelas dia pelanggaran. Karena dia ngomong kotor. Iya, ngomong kotor. Gitu. Makanya buat netizen, Janganlah berkata-kata kotor. Iya, itu nggak baik. Jadi pesannya yang didapat dari hari ini haruslah berdamai dengan diri sendiri. Benar. Terus udah gitu habis itu jangan berkata-kata kotor, apalagi sebagai public Benar, public figure. figure. Mau senior atau junior juga itu nggak pantas berkata-kata Dan kotor. senioritas itu kayaknya nggak cocok deh di dunia artis. Iya, karena ya, kita harus saling dukung. Iya, karena kita jadi satu kan, pasti Iya, bakal jadi satu. satu. Bukan terus tektokan. ada bagiannya ini yang junior dulu, senior dulu, nggak ada. Iya, Kita mau jadi satu, jadi nggak cocok. Setahu aku senioritas, junioritas itu di suatu kayak akademi, sekolah gitu, itu cocok ya kan. Cocok. Tapi kalau di dunia artis nggak ada senioritas. Iya. Mungkin yang lebih dulu jadi artis is okay. Tapi kalau untuk senioritas tuh nggak cocok. Karena tapi ada beberapa artis yang gua anggap oke, gua respect. Banyak sebenarnya, cuma dia kalau doang. Kalau respect itu pasti. Pasti. Karena kan respect itu kita nggak perlu mandang dia senior pun atau junior pun kita harus respect. Mau Iya. dia lebih di bawah kita harus respect. Iya. dong. Cuman kalau untuk senioritas aku nggak begitu setuju ya. Karena yang setahu aku kayak contohnya Kak Raffi Ahmad aja yang dibilang senioritas banget. Dia nggak sombong sama sekali. Iya, enggak. Malah dia friendly banget sama siapapun. Iya, sama siapapun. Itu yang perlu dicontoh. Iya. Mau ke artis yang baru meloncrot keluar menetas aja dia menghargai. Menghargai, ya. Menghargai dan nggak ada kayak lu junior jangan deket-deket gue, nggak Iya, ada. iya, Nggak nggak ada ada. sama sekali. Dari situ aku berarti sebenarnya yang jadi artis yang harus jadi artis itu seperti ini nih modelnya. Buktinya dia apa? Bertahan kan? Dan kayak pekerjaan semua apa-apa muka dia. Iya, Apa-apa muka dia. Iya, Ini dia muka bisa dia. bertahan. Bener. Tapi kalau misalnya untuk yang sensasi-sensasi yang kayak gitu tuh aduh, udah nggak zamannya. Nggak Karena- zaman so jago gitu. Iya, orang ini udah penat, apalagi masa pandemi kayak ini udah Iya. penat ya kan. Butuh yang Gimana? lucu-lucu. Butuh yang lucu-lucu gitu loh. Karena kita udah penat nih, duit kesandet. Karena kesandet semuanya. kesandet Pasti. semua Iya. ya kan. Nah, terus dari mana lagi kita cari hiburan ya kan? Iya. Mau keluar kagak boleh. Iya. Apalagi sekarang PPKM. PPKM, aduh pusing saya. Mau cari hiburan di luar nongkrong-nongkrong nggak boleh. Jadi kan otomatis sosial media dong. Iya. Nah kalau nggak ada kayak Kak Denis, kayak aku nge-cover lagu bahasa Inggris salah-salah atau apa. Tapi kan itu lucu, menghibur. Lucu kan menghibur. Yang awalnya Mau stres, dikatain apa ya bodo amat. yang awalnya stres jadi ketawa. Nah, Iya. tapi kalau ngelihat yang berantem sampai pusing, berontak iya. udah sepaneng makin sepaneng kita lihatnya ya kan, itu nggak baik dicontoh ya. Jangan dicontoh guys itu guys. Terus kayak gitu semoga Melody berdamai dengan tante. Iya, berdamaikan keluarga harus damai. Aduh, udah deh aku lebih baik jauh tapi wangi daripada deket bau tai. Iya benar. Iya kan? Ada kan perkataan kayak begitu kalau kan? dekat baunya lebih kecium soalnya. Lah gitu Iya. ya. Lebih baik jauh aja deh kayak sekarang deh. Karena aku pun juga dalam artian nggak butuh dia dan aku nggak dibiayain dia juga. Iya. Jadi nggak perlu Bodo yang amat gimana ya. terserah deh, hidup lu gitu. Iya. loh. Jadi aku lebih aman sekarang. Jadi kayak aku ya udah sih tenang sih. Aku ke keluargaku kayak misal ada acara apa ya aku tetap ada gitu. Tapi kalau untuk deket aduh nggak. Kayak kemarin aja pas nenek aku liburan di Jakarta, ya aku jemput nenek aku buat jalan-jalan di rumah dia. Tapi aku nggak ketemu dia, nggak ada dia. Nggak ada dia, nggak masuk aku. Aku jemput di depan rumahnya pas ayo ikut aku bilang itu jalan-jalan. Karena karena kan hubungan sama nenek nggak ada masalah. Iya, ya nggak ada Masalahnya masalah. Masih diberantemin juga, iya, enggak dong. sama dia gitu loh. Dan itu pun terserah ya kalau dia kayak gimana. Tapi ya dia ngasih izin ya kalau dia nenek gue bersama-sama. Iya, nenek bersama. Kan ibunya lu doang. Kan ibu gue dulu yang lahir. Iya. Ya kalau misalnya ngomongin hak ini, ibu gue lebih nomor pertama lagi anak pertama. Jadi kalau misalnya ngomong hak, Dia kakak ya ibu kamu ya? ibu aku kakak yang pertama, yang paling tua. Jadi kan kalau misalnya ibarat orang tuanya nggak ada pun yang gantinya yang kakak pertamanya dong. Iya. Iya kan? Iyalah. Jadi nggak bisa dong kalau lu bad attitude atau durhaka sama kakak lu.
ya udah tewas lah. Tewas. Sekarang kan nyungsep. Iya, Dan dia nyungsep. sendiri juga ngomong kan kalau dia sekarang dia ngerem nggak mau makin nyungsep, berarti dia udah nyungsep. Dia nyungsep, dia udah mengakui, dia mengakui, iya. dia udah nyungsep, dia nggak mau makin nyungsep. Kita doakan semoga makin nyungsep ya. Aduh, Terus udah ya gitu ampun, kamu juga kasihan. semoga sebagai keluarga cepat berdamai. Keluarga tuh Kalau harus aku sih damai. aku udah damai, aku Udah damai ya? santai-santai aja. Aku udah ajakin satu frame is okay, cuman dia yang selalu menolak. Iya, dia juga untuk Duh. tante itu juga ada baiknya juga kalau satu frame ya nggak apa-apa lah kalau nggak salah. Iya, ya kalau kan? misalnya Di ini TV, santai aja lah, ya. Rezeki nggak akan tertukar kok, jadi Bener. jangan takut gitu guys ya. Ya bener kan? Oke guys, jadi kita closing dulu ya guys ya. Oke. Makasih Melody udah main Makasih kesini. banyak udah diundang ke sini. Iya, makasih. Seru Anjingnya ya. lucu ya. Lucu, Iya, cocok. lucu. Aku tadi aduh, dik-dik seru gue. Kenapa pas tante gue datang nggak dikeluarin anjingnya? Waktu itu di dalam, gue lagi syuting di Deddy Corbuzier. Oh, gitu. Yang dia bilang gue takut itu nggak mau keluar rumah. Kenapa dia nggak dikeluarin anjingnya biar dia yang kabur? Iya, harusnya Berbingit-bingit. ya. Heeh. Iya kan? Takut hilang, anjingnya mahal Oh soalnya. iya, malah anjingnya jangan sayang deh. Iya sayang, iya. Thank you udah datang ke kontrakan Dennis. Semoga kalian bisa ambil hikmahnya ya. Oke. Setiapnya ada positif dan ada negatifnya. Yang positif ya ambil, Ambil, yang negatif ya negatifnya nggak usah. lewatin Langsung aja, lewatin gitu. aja. Jadi kan ini hiburan semata guys. Karena ini adalah dunia hiburan, bukan dunia pendidikan. Oke? Jadi Jangan serius-serius jadinya. thank you semua. Bye. Hobah. Ngomong hobah. Hobah. Bye.